Halo teman-teman, kembali lagi nih di podcastnya Berita episode keempat. Episode keempat ini bertemu lagi bareng kami mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang sedang studi di Karabuk Universitasi. Seperti biasa, program kami akan membacakan berita-berita terhangat, terjedar, cetar. Episode kali ini kita kedatangan banyak tamu. Kenapa harus ramai-ramai seperti ini? Soalnya episode sebelumnya teman-teman yang udah nonton pasti agak garing, yang cewek-ceweknya garing. Maklum mereka baru pertama kali. Nah, jadi di episode kali ini personil kita udah lengkap. Langsung aja di episode kali ini. Berita pertama itu tentang informasi COVID dulu ya, yang karena masih ada. Monggo, Mbok Husna. Mbok. Jadi guys, Indonesia dan Turki masuk dalam 25. Oh, wow. 25. Dari 25 25 apa nih Nabi dan Rasul? Enggak. Jadi 25 negara dengan kasus COVID terbanyak. Ya. Wow. Luar biasa. Rekor ya? Rekor. Terlihat sangat terkejut kita. Cintailah COVID Indonesia. Lanjut. Nah, Indonesia itu urutan ke-19 dan Turki ke-21. Mantap. Senang ya bisa ngalahin Turki. Ini menunjukkan dekatnya hubungan antara Turki dan Indonesia. Iya, beda satu. Itulah alasan kenapa kita memilih untuk Turki. kuliah di Turki. Iya benar. Kita udah tahu waktu tahun lalu itu pasti ada corona. Astagfirullahaladzim. Kamu agen. Agen corona. Marah-marah. Astagfirullah. Agennya biru ya, Bang? Aduh, parah nih. Oke. Mohon maaf ya agen-agen sekalian. Coba total ininya ada nggak? Oh, ada nih totalnya. Total Hmm. kasusnya Indonesia itu sebanyak 389.000 dan Turki 361.000. Perbedaannya tipis sekali. Tipis sekali, Bu. Turki turun ya kan? Iya. Tahun lalu soalnya Iya. Jadi sekarang tadi Indonesia berapa? 389.000. Tapi akurat nggak? Itu akurat tadi aku baru lihat di World Matter. Yes. Ini berita sedih kok kita senyum semua. Setidaknya kalau lira lebih besar daripada kita, setidaknya COVID ini lebih besar daripada Turki. Smart boy. Itu kayak penonton bayaran Jadi tahu gak sih? maksudnya itu enggak ya. Kalau kita kalah di lira, sebenarnya kita nggak kalah di COVID. Oh, luar biasa emang. Iya, jadi kan kita kalah nih masalah Currency. Mata uang ya, oke. Itu tadi tentang update COVID. Kami semua dari mahasiswa Karabuk, mahasiswa Indonesia di Karabuk mendoakan semoga segera cepat berlalu COVID ini. Amin ya Allah. Semoga keluarga cepat terdekat normal bisa cepat kembali. sembuh. Siapapun yang sedang menderita COVID, semoga cepat sembuh. Amin. Amin. Kita juga udah capek kuliah online mulu. Ya elah baru berapa hari doang kuliah. Baru 3 minggu. Bang, biar kelihatan pinter gitu. Iya benar. Iya, benar. Iya Oke. capek. Sampai. Nah, itu dia tadi tentang update COVID. Terima kasih Husna sudah memberitakan. Lanjut ke berita yang terhangat hari ini, mungkin ke siapa yang pertama tentang mobil mobil dinasnya KPK. Oke, kepada siapa nih? KPK Avatar itu nih. apaan sih, Bang? KPK tuh apa kakak? Komisi Gitu dong. jelasin dulu. Pemberantasan karung. Komisi pemberantasan Korupsi. Nah, itu dia. Lanjut saudari ini. Saudari. Jadi gini ya, Eh, KPK ini minta mobil baru. Aduh. Tirto.id. Selama 4 periode kepemimpinan di KPK selalu menolak mobil dinas hingga datang usulan mobil mewah dari Firly Bahuri. Firly Oh, Bahuri ini pimpinannya salah satu pimpinan. ketua KPK. KPK-nya. Kan selama udah 4 tahun itu 4 periode. 4 periode berapa berarti? 16 tahun ya? Enggak tahu dah. Periode kan ini ya. Netizen tahu nggak satu periode berapa kalau KPK? Kalau tahu komen. Iyalah, pokoknya sekitar belasan lah. Itu nggak ada anggaran kayak bukan anggaran sih, dia ajuan kan? Iya. Ajuan kayak mobil dinas gitu kan, mobil dinas untuk KPK-nya atau ketuanya. Setelah itu Komando Firly
Bahuri mengajukan anggaran pembelian mobil dinas kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Waduh. Parah ini. Mobil dinas untuk ketua yang adalah Firly sendiri senilai 1,45 miliar. Aduh, parah. Aku kaget. Kaget. Minta aku langsung ke swasta. Gila. Parah banget. Ini buat beli kerupuk berapa ton? Aduh, apalagi buat terasi nih, kirim ke kami dong, Pak. Wah, langsung Lah mendingan beli mobil di sini. kirim terasi. Pajaknya kan mahal. Parah banget sumpah. Setelah itu Kaget. Udah. Kaget. Kaget ya, ampun. Kaget, aduh. banget. Ya Allah. Berapa? 1,8 miliar. Aduh. Seriusan? 1,45 miliar Paul. Aduh. Bunda anaknya aktif ya. Itu untuk ketua nih. Setelah itu sementara wakil ketua masing-masing 1 miliar. Gila. Wakil ketuanya ada berapa? Empat. Iya cuy. Parah banget sumpah. Ini kalau kerjanya cuma duduk doang parah. Nah, itu sih. Parah banget. Dan Dewan Pengawas serta pejabat eselon 1 eselon 1 ya? Ya. Eselon 1 itu 702 juta. Kalau dengar-dengar emang dari sebelum-sebelumnya itu nggak ada ya? Iya. Ya. Nggak ada anggaran-anggaran buat Mobil dinas Mobil gitu. dinas gitu. Dinas karena Ya. sebelum-sebelumnya itu mereka pakainya mobil pribadi. pribadi. Cuman ada ininya kali, dana buat transportasinya. Ya, dana transportasi ada. Iya sih ada kayaknya nih. Tapi apa nggak terlalu berlebihan? Maksudnya sampai Miliaran gitu ya. miliaran harus. Apalagi Bang, apalagi kalau dengar-dengar dari baca berita sebelumnya itu periode yang sebelumnya itu dia itu berhasil melakukan 9 kali OTT Waduh. selama Luar biasa. periodenya. Tetapi yang sekarang ini si siapa? Firly. Firly. Bapak Firly. Firly ini semenjak menjabat dari bulan Januari kalau nggak salah apa Februari ya. Iya. Dia baru melakukan 2 kali operasi tangkap tangan. Jadi kayak OTT itu. kayak permintaan dia ini Nggak sangat worth it. iya nggak worth it kayak Kinerjanya. kerjanya begini tapi permintaannya begini. Iya benar. Berbanding Iya nggak sih? terbalik. Apa nggak bisa mobil yang kayak Apa bisa dikurangi? Avanza? Iya, Avanza, Innova. Avanza. Innova nggak nyampe Ini, 1,4 setelah sih. itu, tahun lalu Kementerian atau Sekretaris Negara membagikan 101 unit Toyota Pro. Buat siapa Bang? Enggak parah banget. Kok aku nggak kebagian? Lu siapa cuy? Dan apa? Lo siapa? Premium terbaru buatan Jepang. Iya Jepang. Aduh, Jepang itu kan bagus. Kami suka yang Jepang-Jepang. SMK. Kalian Kan anime Jepang-Jepang. Kita suka yang Jepang-Jepang. Iya. Kenapa nggak mobil SMK Pak Jokowi? Aduh. SMK aja lagi. Iya. setirannya dari Toyota Bang. Emang iya. 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 Maksudnya pretelannya nggak murni semuanya dari itu. Iya, memang mungkin Cuman- perlahan. Iya, Bahannya, cuman bahannya. emang rakitannya tuh Seenggaknya rakitan. yang membuat itu tangan Iya. bangsa, Tangan gitu, bangsa. karya anak bangsa. KPK berdalih kayak gini nih. Nah, dari tahun 2003 para pejabat hanya menggunakan kendaraan pribadi. Nah, itu makanya yang apa sih namanya sampai periode keempat ini kan dia makanya kendaraan pribadi. Makanya dia ngajuin untuk ini gitu apa sih namanya? Minta Minta anggaran. anggaran gitu. Iya. Cuma anggarannya Terus gila, dikabulin? Pak. Belum ya. Belum sih. Belum masih itulah makanya Masih bisa kenapa didemo ramai. lah ya. Masih bisa didemo lah. Ah, belagu lu demo di sini. Nah, di sini juga ada nih. Mau ngapain lu demo di sini? Umur berapa Bang? 2004 dong, KPK? 2004. 16. 12 tahun. 16 Setahun lagi Sweet 17 ya? Iya. Oh, ngerti. Pantes minta mobil. Mungkin itu kayak hadiah sweet. Anaknya sudah mulai remaja ya Bun. Konspirasi elit Iya. lokal. Udah aktif ya Bun. Nah, itu dia KPK. Nah ini kenapa dia ngajuin ini Pak siapa nih? Pak Firly. Ini karena nih mobil dinas diklaim bakal menunjang kinerja pemberantasan korupsi. Amin ya Allah. Masa sih? Ya Allah. Masa sih? Amin. Kita doain aja Bang, mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Amin. Tapi kan belum disetujui kan ya mobil Iya, dinasnya. iya. Tapi ini kata apa sih pimpinan KPK jilid 4 siapa sih? Sotsitu Morang Saud itu orang. itu menyarankan Firly pakai uang tunjangan transportasi untuk kredit mobil baru. Mana sih? Kredit cuma di sini.
Ya, itu artinya apa? Maksudnya dia jangan gunakan uang negara khusus untuk beli Jangan mobil minta. tuh dia. Pakai gaji dia, tunjangan dari dia tuh gunakan untuk beli Benar mobil. sih. Bener ini Pak siapa nih? Saud. Pak Saud, Mantap lah ya. love you. Padahal nih total gajinya beliau Pak Firly ini Berapa? 123,9 juta per bulan. Wow. Wow. Gila tuh. Buang iya padahal beli aduh. Ya elah. Jangan kayak orang Buset dah. miskin dah beli. Terus Asik. Terus. termasuk tunjangan transportasi, dia udah dapat tunjangan transportasi loh padahal. Berapa? 29,5 juta. Aduh. Gila per Sebulan. bulan tuh. Berarti seharinya tuh bisa sekitar 1 juta ya? Iya. Iya. Beli bensin nggak mungkin lah sampai 1 juta Iya. sehari. Ayo Pak Firly, ini ada calon bisa ditangkap nih. Setelah itu sebelum meraba isu mobil dinas ini, KPK juga disorot mengenai usulan kenaikan gaji para Ya Allah. komisioner. Gaji total Firly ini dia kan tadi 129 kan ya. Ya, per bulan. Nah, ya, ini naik lagi nih, diusulkan naik berlipat 2. Jadi Jadi 300 juta. Waduh. Parah banget, sumpah. Udah minta mobil, minta Iya, udah naik minta gaji. mobil, Minta naik gaji lagi. gaji lagi. Maksudnya masih Covid cuma ini ya sempet aja mikirin dirinya sendiri. Iya, iya betul. Astagfirullahaladzim. Parah banget, Pak. Aduh. ya mudah-mudahan kita doain aja kalau emang bener jadi Mungkin dikabulkan. niatnya baik. Mungkin niatnya baik. Iya, Baik. kerjanya juga. Selanjutnya nih, berita kali ini datang dari luar negeri, Sudan. Wah, Aku aja yang baca bang, aku aja. Lah kan emang rencananya. Aduh. Gak usah sosok acting dah lu. Biar kedengeran. Hobi banget nih orang nih ngumpulin nih. Emang patut patut. Guys, Nah, jadi ya bener gitu dia. Makasih Dam. Sakit kan gitunya. Oh, kemarin gitu nana orang. emang sakit kan diduluin orang tuh? Iya. Aduh. Merasa susah nggak sih? Oh semuanya pernah ya. jadi beritanya baca nggak nih? Baca. Ah, Iko jadi baper sih. Nggak jadi Lah, Jangan lupa ya ditonton konya. Aduh. Apa sih namanya? Sumpah nanti ada keluarga yang berantem. iya lah. Astagfirullah. Aku nggak ikut campur sumpah. Angkat tangan aku. Pokoknya tuh orang-orang. Iya, ada Transportasi kerupuk. gratis. Baca nggak nih? Baca. Kembali lagi di berita. Mabuk. Sekarang kita baca Mabuk. belum. Ih, Kita baca. Buset. Jadi ada berita nih dari dunia internasional bahwa Sudan sepakat normalisasi hubungan dengan Israel. Wah. Hubungan apa pacaran? wow. Kayak gitu nah. Bukan. Mereka dulu nggak pacaran, mereka dulu musuhan. Oh, jadi kayak kayak dua pihak yang pernah bermasalah gitu ya. Iya. Itu ada normalisasi Kayak gini lagi. ada pihak ketiga gak tapi bermasalahnya? Enggak tahu sih kalau gitu ya. Kita Ada bahas. orang ketiganya tuh ini Amerika. Amerika. Oh iya ada. Coba gimana? Kenapa ada Amerika? Coba dibaca. Coba. Karena baca dulu ya bentar ya. Iya. Sudan menyatakan sepakat untuk menormalisasi hubungan dengan Israel pada Jumat 23 Oktober 2010. Bukan, Jumat 23 Oktober. Baru ya? Iya, bulan 10 itu maksudnya. Kesepakatan tersebut diumumkan oleh Presiden Donald Trump di Gedung Putih. Gedung sate atau gedung? Enggak. White House ya. Ngapain Sejak Donald kapan Trump gedung ke sate ada di Amerika dong? Di Bandung. Donald Trump ngapain juga ke Bandung? Saya distro. Nyari distro. Dari normalisasi ini, Sudan ini bakal dicabut dari kategori daftar negara-negara teroris yang dicapkan oleh Amerika. Oh, jadi ini semuanya ada hubungannya sama Amerika itu ya? Iya, Amerika emang ujung-ujungnya. Terus mereka juga bakal Sudan ini mungkin terdesak juga ya, Iya. atau nggak tahu kenapa. Jadi dia untuk memperbaiki ekonominya juga, jadi menormalisasi dengan Israel, normalisasi dengan Israel. Iya. Karena bisa ekspor impor lagi sama Amerika gitu. Dia negara kecil tapi bisa mempengaruhi Amerika yang negara besar gitu loh. Kenapa ya bang ya? Karena memang setiap yang kecil itu adalah bagian yang besar. Kalau nggak ada yang kecil nggak ada yang besar. Negara. Ya, negara Arab ketiga. Negara Arab ketiga Setelah setelah
Setelah apa tuh? Mesir sama Bahrain. Terus lalu sekarang Sudan. Sudan juga ikutan sekarang. Semoga Jadi Amin. kalau di total ada 7 negara yang udah normalisasi sama Israel. Iya, banyak. Termasuk Turki juga Turki udah juga. normalisasi. Turki udah lama emang. Tapi Turki juga. Turki ini udah lama. Jadi waktu zaman dulu baru Zaman Republik ya. Iya, baru masih Republik. awal-awal tuh. Saja Masih- Kemal. Iya, Iya, masa Kemalis ya. awal-awal. tapi sekarang masih konflik atau enggak? Tapi sekarang kan Turki Masih termasuk ribut, yang iya. menentang juga kan. Jadi nggak cocok emang sama Israel. Iya. Dan pernah baca juga di berita gitu, salah satu berita seorang dari Israel apa dari Amerika gitu bilang kalau misalnya ancaman dunia sekarang itu bukan Iran, bukan ancaman dunia sih, ancaman negara-negara Amerika gitu bukan Iran, tapi Turki sekarang. Oh, pantesan Karena berani nentang karena apa namanya militernya juga kan. Nah, militernya kuat. Militer kuat ya sekarang. Turki itu militernya kuat. Apalagi udah ada drone terbaru itu. Iya. Akenje apa namanya? Lupa aku. Jadi kayak kesannya semua negara yang mencoba ngusik Amerika tuh ini ya, jadi inceran dia gitu. Iya, jadi Ya, karena musuhnya. negara Kalau di Indonesia senggol bacok. Secok. Ayo. Senggol dikit. Senggol bacok. Bacotnya Langsung. Ada orang Madura. Gak ada. Nyari dong. Nyari dong gua. Itu perang apa? Perang Enggak, Sumbing. bukan di sini. Maksudnya nanti kalau perang tuh ada orang Madura, ada orang Kalimantan. Yang nggak perlu disentuh pun mereka langsung. Tinggal Tapi kalau ilmu itu nggak bisa server internasional. iya ya. Sebenarnya ini bahasa apa saja? Bahas ini berita. Cuma tadi pengen nyambungin kalau santai-santai nggak nyampe ke luar negeri kenapa bang? Iya, servernya beda. gitu. Tapi Oh, ada loh santet yang nyampe Apa itu? apa tuh? dipaketin gitu. Oh, Begitu dibuka. pakai kargo internasional ya. Sudan ini kan maksudnya berita yang mencengangkan ya karena Sudan ini negara Islam. Ya. Tapi tiba-tiba Saudara kita melakukan ya. normalisasi. Iya, padahal Israel itu menjajah Palestina kan ya. Iya. Sekarang Israel udah segede apa? Udah gede dia. Gede bahkan di peta itu Iya, nggak di ada. Maps. kan? Nggak ada Google Palestina. Maps Palestina nggak ada. Oh udah nggak ada, bukan hampir. Kemarin saya beli atlas. Ada. Bohong kapan? Berapa harganya? Berapa harganya? Enggak, ntar dibuktiin ya. Iya. Nanti episode selanjutnya saya bawa struknya, sumpah, bawa struknya. 79 lira. Wow. Pegang omongannya. Berapa Nggak tahu, rupiah? susah gitu. Banyak. Jadi Terus beli dua aja. atlasnya emang kenapa atlasnya? Atlasnya Iya, kenapa? gimana? Sih mau Kenapa? sombong aja tadi. Di atlas mahal. Nggak bakal keren lu nyombong beli atlas. Nah, berita selanjutnya. Sana. Udah, di Pertama bang, gak inget. Kadang emang yang pertama nggak teringat itu. Ingatnya yang terakhir. yang pertama hanya kenangan. Ya. Bahasa apa Ya. dah? Ih. Sekarang kembali ke berita lokal akan dibawakan oleh Wealeh. Wah, lah. Ya. Jadi seperti yang kita tahu kan 2 bulan yang lalu nih, iya, gedung Kejaksaan Agung kita kebakaran. Wah, Tepatnya tanggal 22. Oh, iya. Jaksanya kebakar nggak? parah. Tanggal 22 hari Sabtu bulan 8 2020. Dari jam 19.10 sampai jam 7 pagi. Wow. Wow. 12 jam. 12 jam ngapain aja, Bor? Apa dah? Gitu. Pusing dah. Nah, Nah apa? kenapa tuh kebakaran? Kenapa? Iya. Katanya sih penyebabnya dari rokok. Nah, Terus intinya sebelumnya itu- merokok dapat menyebabkan kebakaran. Tapi yang sebelumnya itu jadi katanya itu sebenarnya dari arus pendek listrik gitu. Itu baru dugaan sementara. Tapi sekarang ternyata jadi berubah. Kalau ternyata itu terjadinya penyebab kebakaran itu dari puntung rokok. Rokoknya siapa dah? Beberapa tukang itu yang kemudian dijadikan oleh tersangka. Iya. Aduh, kasihan. Kasihan tuh, Tapi Kak. aneh aja ya. Maksudnya, Bisa aduh, jadi sebesar itu kebakaran. selevel gedung Kejaksaan Agung loh. Iya. Pasti Dan- ada yang bakar. Enggak, maksudnya konspirasi. dan pasti Inspirasi elit lokal. pasti Global. puntung rokok masa kayak Iya, baru kan kalau nyalanya global sedikit sono. nggak Iya, ketahuan. betul. Dan yang kebakar tuh bukan
bukan rumah tapi gedung kejaksaan yang di mana di dalam tuh banyak dokumen sama arsip penting plastik ya. Maksudnya apa nggak ada smoke detector gitu? Itu sih ya. Apa smoke detector? Smoke detector. Gitu. Berarti maksudnya itu ngerokoknya di dalam kan? Makanya ya. Mungkin kalau misalnya dia ngerokok di tempat di dekat-dekat alat yang bisa meledak itu masih make sense ya. Tapi kan ini kayak kantor kejaksaan. Iya. Tapi kalau dia ngerokok di dalam, kenapa yang ditangkap tukang? Karena katanya tukang yang ngerokok yang menyebabkan kebakaran. Maksudnya tukang di dalam tukang ngapain di dalam Tukangnya gedung? Apa sih lagi ngebetulin Renovasi gedung. Kasihan banget tukangnya. Ya Allah. Hukum 5 tahun penjara. Astagfirullah. udah Yang korupsi aja dihukum 2 tahun. Terus penjaranya bagus. Iya. Penjara bagus. Aduh, kasihan tukang-tukang. Kasihan ini tukang doang. Oh, cuman. Kebiasaan. Masih mending ya. bangun gitu. Nah, jadi itu kita mencurigai adanya konspirasi. 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 Nggak tahu sih. Dengan keadaan yang kemarin juga Kasihan ya, tukang jadi kayak kambing hitam gitu. Dan yang jadi janggal juga itu banyak dokumen penting. Iya, itu kan kebakarannya tuh berdekatan dengan kejadian di sini itu. bilang sih kayak kita punya apa Backup-annya. sih? Backup-annya gitu. Tapi kan jadi ada 8 tersangka yang ditangkap. Termasuk direktur apa tuh? Direktur Oh, pabrik rokok. Ini tadi itu kalau nggak salah aku Direktur taunya. utama Maaf. Apa? Ya, bentar ya. Lagi ngobrol. Jadi kayak ada suatu benda yang dia itu mudah terbakar. Kalau nggak salah pembersih lantai. Iya. Jadi dia Iya. itu bahannya mudah terbakar Di ini. karena itu jadi semakin besar. Nah, jadi yang direktur utama perusahaan pembersih lantai itu Oh, kena juga. Oh, kena juga. Iya, Tapi tersangka. nonsense. Tapi kayak Kalau yang aku baca sih begitu. Ya, kita nggak suzon, tapi memang publik ya. Publik butuh kepastian. Soalnya kan di Kejagung itu banyak bukti-bukti korupsi misalnya. Nah, ini kan memberi angin segar kepada para koruptor. Banyak tuh ya meme-nya meme. Oh, banyak berkas tuh di sana bakaran. Asik bener. Sekalian sama gedungnya. Iya, sekalian. Kalau berkas doang kan curiga ntar. Ada direktur, bahkan ada yang petugas dia yang mandornya juga ditangkap. ya apa Aduh. dia meng-ACC apa sih istilahnya? Dia mengajukan pembersih lantai itu loh. Waduh. Ya, ini pakai ini aja. Nah, dia yang Itu kasihan cuy, maksudnya itu orang-orang yang Nggak bersalah. salah gitu loh. Mereka hanya kerjaannya datang apa sih namanya? iya. Mereka tuh bukan yang mengatur menerima uang puluhan juta, ratusan juta gitu loh. Mereka Aduh. tuh juga nggak mau ini kejadian pastinya. Kayaknya menurutku ini udah diatur gitu loh. Sudah ada skenarionya. Tapi nggak pinter skenarionya kalau harus Kayak nangkap. ada Saya sih berkas yang kebakar pentingnya. tuh ruang kepegawaian sama ruang Itu katanya saat Enggak lah. kejadian para tukang tuh sedang melakukan renovasi di aula biro kepegawaian di lantai 6. Gedung tersebut Buset, sedang lantai menjadi 6. lokasi sumber api dari situ katanya. Oh, enggak nih, ada 7 lantai yang terbakar. Waduh, 7 lantai. Jadi awalnya tuh dari lantai 6 itu. Tapi benar itu kayak 12 jam itu kebakaran. Iya, 12 jam. Iya, banyak banget udah dikerahkan Apalagi ini pemadam kan, kebakaran. Apa Jakarta ini kan apa sih? macet. Bukan. Bukan. Jakarta. Panas. Panas terus padat banget Padat. itu. Jadi kayak Iya. susah. Merembet gitu ya, gampang merembet. Macet. Intinya kami merasa ada kejanggalan Kejanggalan di atas kasus ini. ya kasus ini. Kalau netizen punya bukti yang cukup, ayo kirim ke kami. Nanti kami like deh. Kirim ke ini dong. Oh. Polisi. Masa kirim ke kami? sorry. Lo siapa? Nah, kali ini berita dari Wildan Hasan dan Arsi. Ini beritanya itu tentang Habib Rizik Syihab yang katanya dalam waktu dekat akan pulang ke Indonesia. Yeay. Setelah Berapa lama ya? Setelah 2 tahun kalau nggak salah dia Iya, sekitar 2 tahun Iya, itu 3 kali. 2018. 2018 itu yang terkena kasus ya. Ah, Terus dia nggak bisa pulang nggak ke bisa pulang, Indonesia. dicekal ya. Jadi beritanya itu kata Sekretaris Umum FPI Munarman menyebut Habib Rizik Syihab ini memiliki dokumen yang bisa membebaskan dirinya dari pencekalan di Arab Saudi. Seperti dokumen SP3 kasusnya di Indonesia yang diterbitkan Polda Metro Jaya dan Polda Jawa Barat. Beliau tuh sebenarnya dari dulu pengen pulang. Iya. Cuma
Maksudnya enggak ada tangan-tangan gaib yang ada kekuatan yang mencoba menahan Kan waktu itu kan beliau. sampai ILC itu ada satu temanya sendiri. Iya. Pak Jokowi tolong pulangkan Habib Rizik Syihab. Di situ Ustadz Haikal Hasan bilang sebenarnya Habib Rizik tuh pengen pulang terus gitu. Iya. Dan saat ini nih kabar ini beliau bukan dipulangkan oleh negara, tapi pulang sendiri. emang beliau yang berusaha buat pulang gitu. Jadi Sebelumnya itu emang beda ya, dipulangkan sama berusaha pulang sendiri. beda. Kepulangan dengan pemulangan. Kalau kepulangan. ini tuh kepulangan. Kalau ini tuh kepulangan. Sama dipulangkan. Bukan dipulangkan. Kalau pamulang itu kalau abis nyamungan. Pamulang. Mulai lagi. Pamulang apaan? Iya. Pamulang apaan? Jadi merupakan ini ya, Bang Andri, pelanggaran hak asasi manusia ya. Iya. Jatuhnya. Oh gitu. Iya, karena setiap warga negara itu berhak untuk mendapatkan pertolongan kan Iya, dari kenapa negara lagi di luar ketika negeri? dia mendapat masalah di luar negeri. Kalau dari berita banyak dengar versinya masing-masing sih. Ada yang bilang juga emang Sampai sekarang kita nggak tahu juga nggak tahu. mana salah mana Sebenarnya benar. nggak tahu juga mana yang benar. Tapi terlepas daripada itu, kita meyakini dalam konstitusi kita Undang-Undang Dasar 1945 yang disepakati oleh Founding Fathers, setiap warga negara Indonesia itu punya hak untuk kembali ke negaranya dan punya Ya juga kan gini ya. Masa beliau tinggal di Indonesia, maksudnya nggak mungkin nggak cinta Indonesia gitu. Iya. Apalagi tesis beliau itu bahas tentang Pancasila. Iya. Dan Iya, di Malaysia. Kalaupun beliau salah juga, beliau tuh bukan nabi yang selalu benar gitu. Emang manusia juga. Emang kalau ada salah ya udah gitu. Ada yang bilang emang pemerintah Ini ini permainan takut ini dengan Karena Banyak, pemerintah itu yang megang segalanya sih, karena dari media dari ini gampang gitu loh jadinya. gitu. Memang ada apa kayak Rocky Gerung katakanlah, walaupun bilang Habib Rizik ini dia punya pengikut yang setia gitu loh, yang menunggu dia datang untuk melakukan sebuah revolusi, bukan revolusi apa ya, sebuah perubahan lah untuk Indonesia yang lebih baik. Nah, jadi kan kasus Habib Rizik ini kenapa dikhawatirkan pulangnya itu bakalan apa ya? Mungkin bisa berbahaya karena pernah ada kasus itu kayak kalau nggak salah di Filipina Manila gitu. Itu dia salah satu pejuang juga revolusi gitu di negaranya. Ketika dia pulang ke negaranya di bandara ditembak. Tembak. Tapi karena dia ditembak itu akhirnya muncullah people power untuk melengsarkan kekuasaan yang waktu itu. Cuman ya kita khawatir ya tapi mudah-mudahan enggak lah, Indonesia baik-baik lah. Iya, dibandingkan menurutku sekarang udah 2 periode ini kayak apa sih, parah banget Indonesia. Enggak ada yang bagus-bagus. kita doakan yang terbaik buat negara kita. Iya. Kita cinta Indonesia. Kalau ada bagus aku pulang. Plus 62 sedang sakit. Jangan nunggu bagus dong, justru kita yang membangun Iya. jadi bagus. Enggak, dia koruptor, pulang jadi beban. Udah nggak usah pulang. Lovely. Nah, itu dia. Tentang Habib Rizik ini, tetap semangat ya, tetap fokus di berita mabuk. Oke, siap. Mantap. Udah ngantuk nih guys. Nah, selanjutnya ini ada bukan berita sini, tapi ini sebuah kita introspeksi bersama. Beberapa hari yang lalu telah kita lewati peringatan 1 tahun kepemimpinan Presiden Jokowi dan Ma'ruf Amin. Pokoknya setahun lah kepemimpinannya di periode kedua. Gimana sih pendapat teman-teman? Kami juga pengen tahu sebenarnya. Tapi kalau teman-teman pengen tahu pendapat kami, ini dia pendapat kami. Menurut kami nih, selama setahun kepemimpinan kayaknya masih banyak hal-hal yang menjadi nilai minus. Salah satunya itu adalah kebebasan berpendapat di media. Waktu zamannya Pak SBY itu, maksudnya kan sampai ada poster-poster beliau ditempel di mana, di sapi, ditulis nama beliau. Bawa sapi demo. Beliau nggak marah gitu loh. Itu kelebihan ini. Maksudnya setiap ini punya kelebihannya kan? Iya, memang terlebih semua pemimpin punya kekurangan dan kelebihan, tapi kita harus mengkritik yang sekarang harus kita sampaikan. Banyak aktivis yang hilang, apalagi ditangkap. Nah, itu kayak orang kami itu ya. Mereka ditangkap, bahkan
kayak diborgol plastik seolah-olah mereka koruptor. Padahal kan kalau kata Pak Presiden ketiga B.J. Habibie, almarhum B.J. Habibie, penjara itu adalah tempat bagi kriminal, bukan tempat bagi mereka yang berbeda pendapat. Menurut kami masih banyak kejanggalan di era kedua ini ya Pak Jokowi, apalagi sekarang anaknya mau jadi wali kota, menantunya jadi sekalian keluarga syukuran. Undang-undang dong kalau syukuran. Teman-teman punya nilai positif tolong disampaikan kalau ada tentang Pak Jokowi. Tapi aku mengkritik satu ya. Tapi ini di luar yang dari aku baca ya. Tapi ada yang keluhan yang aku rasain lah. Keluhan yang aku rasain kalau aku lagi berangkat sekolah ngisi bensin nih suka tiba-tiba naik harganya, Bang. Wah, Aku naiknya tengah malam gitu. Iya kan tiba-tiba kemarin masih 7.000, besok pagi Pertalite udah 8.000 lah. Kok ini naik kata aku. Jangan kayak orang susah kali. Naiknya. Enggak gitu juga. Tahu gue. Apa hutang makin banyak. Bahkan baru dapat hutang dari Jepang. berapa sekarang? 4-5 ribuan ya? 6.000 lebih. 6.000 apa? 6.000 rupiah tuh sedikit, Bang. 6.000 triliun. Setiap apa sih namanya? Setiap anak. Setiap anak Yang lahir yang sebelum dia lahir, udah sebelum dia lahir menanggung. itu misalnya kok ini belum nikah. Iya, Tapi itu maksudnya nanti ketika kok Pengen gak nikah? udah nikah, itu bakalan ini apa sih namanya? Itu masuk hutang juga gitu loh. Dia udah kehitung satu gitu ya. orang itu Menanggung hutang ya? 100 juta coy. Iya. Sekitar berapa juta. Aduh, kasihan memang. Parah banget sumpah. Apalagi hadiah ulang tahun 1 tahun kepemimpinannya Pak Jokowi Ma'ruf itu adalah disahkannya Omnibus Law. Ini juga yang paling termasuk salah satu yang paling kontroversi ya karena apa ya? Ini kan pihak sebelah. Nggak berpihak kepada rakyat. Iya, nggak berbadan. Menimbulkan ini apa? Kerusuhan, kekacauan di mana-mana. Lagi pandemi lagi. Iya. Jangan sampai lah. Nauzubillah lah, maksudnya jangan sampai terulang kembali ini orde baru itulah. Jangan sampai. Iya, mudah-mudahan enggak. Mudah-mudahan Pak Jokowi diberi mudahan, diberi hidayah. Amin ya Allah. Amin. Ya. Itu aja. Dan jangan lupa Bapak beri kami beasiswa. Kami tunggangan lah. Padahal abangku yang satu ini sudah beasiswa. Siapa tahu lo ditonton sama Pak Menteri kayak wah ini anak-anak khusus Karabuk. Iya. Beasiswa bulanan. Belum lagi. Bisa beli gelas ya. Iya. Gelas aku Oh iya. pecah, Pak. Oh iya guys, biasanya kan di depan video kita tuh ada minuman, makanan. gelas. Kalau sekarang Iya. Nggak bisa kasih minum. For your information aja guys. For your information aja. Gembel banget aku. tapi emang kita nggak tahu sih ini punya rumah siapa. Iya. Nggak tahu dah. Jadi gelas kacanya cuma satu dan baru pecah guys. Aduh. Baru pecah. Bahkan kemarin harus beli gelas plastik. Aduh. Iya, aduh. Kayak gelas plastiknya dicuci deh. Ya pakai aku ini rumah saya. Nah, Bukan rumah saya. jadi jadi Apalagi? Saking banyaknya kalau menurutku nih, saking banyaknya tuh kayak banyak banget susah banget disebutin ya. iya. Iya. Kita takut salah ngomong. Ini- Kita lagi di penjara apa ngomong doang. Catatan kami untuk Pak D, pemerintahannya beserta menteri-menterinya. Semoga bisa menjadi masukan yang membangun. Ya intinya gitu. Udah akhirnya kita udah selesai membacakan berita untuk minggu ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian. Kalau nggak bermanfaat, tunggu episode selanjutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga beruntung. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Kami tunggu like, share, saran dan kritiknya di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, share ke grup keluarga Anda. Tapi komennya- itu kalau kita lihat YouTube yang lain gitu kan ada komenannya. Itu yang seru biar ada kita baca gitu. Tapi kalau komennya emot doang gimana, Bang? Aduh. Masa balas emot lagi. Iya. Kami mohon maaf kalau ada kesalahan kata, disclaimer kalau ada yang nggak sengaja, bukan bermaksud untuk menghina pemerintahan tercinta Indonesia ataupun negara-negara lain yang kami sebutkan di dalam video ini. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Kami dari mahasiswa Karabuk undur diri. Terima kasih dan apa? Jangan lupa makan. Jangan lupa minum. Jangan lupa skincare. Nah, sampai jumpa lagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.